Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terpengaruh miras, sopir angkutan kota di Bogor tabrak sejumlah kendaraan. Enam orang terjebak di lift sebuah hotel di Bogor. Seluruhnya berhasil dievakuasi. Ayah almarhumah Vina, Wasnadi Otong, penuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Wasnadi Otong selaku ayah Vina didampingi anak dan kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Keluarga Vina menjalani pemeriksaan selama sekitar 4 jam lamanya. Ayah Vina Kusnadi Otong tiba di Mapolda Jawa Barat Rabu siang didampingi tim kuasa hukum dan kakak Vina Marliana. Keluarga Vina menjalani panggilan untuk memberikan keterangan kembali terkait pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di hadapan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum. Sebanyak 13 pertanyaan diajukan penyidik yang memakan waktu sekitar 4 jam. Salah satu informasi yang dikorek yakni menceritakan kembali kronologi kejadian pada 2016 silam. Ya, seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itu hanya diulang lagi aja seperti itu. Jadi tidak ada tambahan yang baru gitu kan. Ada pemanggilan susulan, Pak? Gimana? Pemanggilan susulan ada, Pak? Masih belum ada. Pemanggilan belum ada. Ini pemeriksaan yang pertama, Pak? Ya, setelah kasus dibuka kembali, ini pemeriksaan yang pertama. Jadi masih tunggu keputusan nanti ada pemanggilan lagi atau tidak. Sejak kasus ini mencuat kembali, keluarga Vina nyaris tidak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Pernyataan ini keluar dari Marliana, kakak Vina di rumahnya di Kelurahan Kesendang, Kota Cirebon Rabu pagi. Komunikasi terakhir diakui usai persidangan pada 2017 silam. Meski di awal kasus ini viral lagi, Marliana berupaya mengontak ayah Eki. Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Keluarga Vina masih terus berharap kasus kematian sang adik bisa segera terang benderang. Keluarga Vina masih sulit menerima ketetapan polisi yang menghilangkan 2 orang DPO. Muhammad Rizal dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bandung dan Kota Cirebon. Sementara itu, kuasa hukum kakak kandung Vina, Marliana, terus mengawal perkembangan kasus pembunuhan 2 sejoli. Mereka mempertanyakan alasan Polda Jawa Barat menghilangkan 2 DPO dari kasus tersebut. Kuasa hukum Marliana menilai Polda Jawa Barat terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Padahal sebelumnya pada amar putusan sudah dijelaskan ada 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kita kan terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu kan sudah jelas ada 3 terduga DPO itu kan gitu. Sejauh ini sudah ada jawaban mengenai soal 2 orang yang fiktif itu? Belum, kita baru dapat jawabannya dari media, dari rilis yang dilakukan di Polda Jabar itu aja sih sebetulnya. Jadi belum ada rilis resmi lagi yang kita dapatkan. Di tengah kisru kasus pembunuhan Vina dan Eki, banyak bermunculan saksi-saksi baru. Hal itu membuat keluarga Vina bingung sebab saat awal kejadian mereka kesulitan mencari saksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini muncul saksi-saksi baru yang membuat keluarga Vina kebingungan. Menurut mereka, saat awal kejadian, pihak keluarga sangat sulit menemukan saksi atas pembunuhan Vina. Meski begitu, Marliana memastikan kesaksian itu akan terbukti kebenarannya saat di persidangan nanti. Keberatan sih tidak ya, cuma lebih pusing aja sekarang.
Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, ya. Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, membuat keluarga bingung. Tapi itu hal yang positif kah ditanggapi karena ada banyak saksi yang memberikan keterangan? Positif juga ya, tergantung nanti saat proses pengadilan. Kita beralih ke informasi lain. Pipa sentral milik perusahaan daerah air minum Tirta Wening di kawasan Cibangkong, Kota Bandung jebol. Akibatnya ratusan rumah terendam air. Peristiwa ini juga mengakibatkan 2 rumah ambruk. Pipa sentral milik Perumda Tirta Wening di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung jebol pada Rabu sore. Akibatnya semburan air dengan debit cukup deras menggenangi jalan hingga membanjiri permukiman. Bahkan, 2 rumah yang berada tepat di samping pipa air yang jebol ambruk akibat tergerus aliran air. Menurut kesaksian warga, pipa sentral yang berada di tengah permukiman padat penduduk tersebut tiba-tiba jebol dan mengeluarkan air yang cukup deras. Akibat kejadian ini ratusan rumah tergenang air. Jam 4 tadi pas ibu mau senam, terus dulunya di sini dengar langsung keluar air. Ada suara ledakan atau gimana? Ada kayak dentuman gitu dong. Langsung air keluar, ibu-ibu pada lari sambil di air ngalir besar. Langsung air besar. Jebolnya pipa perusahaan air minum milik Pemkot Bandung mendapat perhatian penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Ia mengimbau warga terdampak untuk mengungsi terlebih dulu sampai kondisi dirasa aman. Nanti akan bahas, ya tentu sebaiknya mungkin kalau mereka punya saudara yang punya famili itu lebih baik, mereka tinggal dulu di sana. Tapi ini malam ini Pak Dirut PDAM akan rapat dengan warga, bukan dengan warga, dengan camat, dengan wilayah. Pemerintah akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Pemerintah dan pihak PDAM akan mengganti kerusakan bagi warga yang terdampak. Belum diketahui penyebab pasti jebolnya pipa air berukuran besar tersebut. Sejumlah petugas Perumda Tirta Wening sudah dikerahkan ke lokasi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.